Selain itu, warga di sekitar TPA Jatiwaringin juga akan segera dievakuasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pria ini mengamuk dan mengeluarkan senjata tajam di area SPBU di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia menantang warga yang hendak mengisi BBM sehingga memicu kepanikan. Pria ini mengamuk usai ditegur karena diduga tidak mau mengantri saat hendak mengisi BBM. Sejumlah warga yang geram berusaha untuk melawan hingga situasi di SPBU sempat ricuh. Tidak lama berselang, pria itu kabur setelah warga ramai-ramai mengejarnya. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan arus lalu lintas di depan SPBU sempat tersendat. Tim Satreskrim Polresta Kendari berhasil menangkap pelaku di kediamannya beberapa waktu setelah kejadian. Yang bersangkutan dari mau mengisi Pertamax, dia beralih ke Pertalite. Namun ada komplain dari para konsumen karena tidak mau antri, sehingga terjadi percecokan. Yang bersangkutan mencabut sajam. Pelaku saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Kendari. Halo, selamat siang pemirsa Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Noval Zakwan, berikut berita pilihan siang ini. Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara kasus korupsi pengadaan Chromebook. Memanasnya Iran dan Amerika Serikat, Iran kembali pamerkan rudal canggih terbaru. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto hadir dan memimpin langsung upacara. Sebelum memimpin upacara, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi pasukan menaiki kendaraan taktis Maung dengan ditemani Kapolri Jenderal Listio Sigit. Selesai diinspeksi pasukan, Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 11 satuan kerja Polri. Penghargaan ini diberikan bagi kesatuan di lingkungan Polri yang berjasa dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta menjaga kepercayaan rakyat Indonesia. Dan tampak hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, Jaksa Agung Burhanuddin, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Di momen Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil.
Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Kita ke informasi lain pemirsa, sebuah bus menabrak usaha cuci motor di Sumatera Utara. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena penumpang yang terjepit dan sopir yang terlempar. Satu unit bus penumpang menabrak usaha cuci motor di Jalan Lintas Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara. Tabrakan ini mengakibatkan bus terbalik dan rusak berat. Evakuasi berlangsung dramatis karena 8 penumpang terjepit sedangkan supir terlempar keluar bus. Kecelakaan terjadi saat bus melaju kencang dari arah Rantau Prapat menuju Siantar. Diduga sopir kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang licin karena hujan. Sopir bus yang mengalami luka berat dirujuk ke rumah sakit Siantar, sedangkan penumpang luka-luka dirujuk ke rumah sakit Kisaran. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Sebuah warung ayam geprek hancur usai tertabrak sebuah mobil yang lepas kendali. Akibat kejadian tersebut, 2 orang karyawan terluka dan tersiram minyak panas. Sebuah mobil tiba-tiba menabrak sebuah warung ayam geprek hingga hancur di Denpasar, Bali. 2 karyawan yang tengah mempersiapkan pesanan pembeli terluka dan tersiram minyak panas. 6 motor yang sedang terparkir juga turut menjadi korban peristiwa ini. Diketahui pengendara minibus lepas kendali dan membanting setir ke kiri sesaat setelah membuka jendela mobil karena mencium aroma kurang sedap di dalam mobil. Kita ngantuk atau katanya sih tadi lagi perbaiki spion, aku lagi lihat spion tiba-tiba setir langsung ke kiri, Pak. Sementara di dalam mobil itu ada 3 orang, laki perempuan sama anak cewek 1 kecil. Akibat kejadian ini kerugian pemilik warung ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini tengah ditangani unit laka Polresta Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Polda Jawa Barat sudah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Polisi menemukan 2 lokasi baru yang disinyalir menjadi lokasi penyiksaan korban YTR. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dari investigasi dan olah TKP dalam prarekonstruksi, polisi menemukan 2 tempat kejadian perkara terbaru. Total TKP kini menjadi 4 lokasi. Lokasi terbaru ini juga merupakan tempat indekos pelaku di Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru ini. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil tes psikologi pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat terus mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Taufik Hidayat agar segera melapor. Apabila ditemukan korban lain dapat menjadi faktor yang memberatkan tersangka. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang membantu tersangka melarikan diri atau menyembunyikan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, A-News melaporkan. Polisi akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular. Sejumlah saksi dari pihak rumah sakit telah diminta keterangan. Penyidik Satreskrim Polres Timur Tengah Utara NTT hingga kini masih mendalami dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica, Dr. Jaga di RSU Leona Keva Menano.
Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi menegaskan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Penyidik akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD untuk dimintai keterangan terkait dugaan intimidasi hingga membuat Dr. Ica mengakhiri hidupnya. Terkait saksi-saksi, kami sudah memeriksa beberapa orang yang ada ketika peristiwa itu terjadi. Kedepannya kami juga akan memanggil ketiga anggota dewan tersebut untuk kami minta klarifikasi. Polres TTU menegaskan akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada publik. Dr. Ica mengakhiri hidupnya diduga akibat intimidasi dan teror yang diterimanya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Dari Timur Tengah Utara NTT Sefnat Besi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Usai jalani sidang vonis, Nadiem Makarim disambut tangisan para pengemudi ojek online. Bukan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar pasal 604 Junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak dapat membayar, maka harta kekayaannya dapat dirampas dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka diganti 5 tahun kurungan. Ya pemirsa, momen tegang terjadi usai hakim membacakan vonis 10 tahun untuk Nadiem Makarim. Tanpa menanyakan tanggapan terdakwa dan kuasa hukumnya, hakim langsung meninggalkan ruang sidang. Sikap hakim pun memicu protes dan teriakan dari kuasa hukum Nadiem. Demikian terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Usai membacakan amar putusan untuk ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bergegas meninggalkan ruang sidang. Nadiem tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Sontak, penasihat hukum Nadiem Ari Yusuf Amir mengajukan protes. Ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Protes dari Ari Yusuf Amir tetap tidak diindahkan. Majelis Hakim pun bergegas meninggalkan ruangnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Kuantan Sigigi Suhardiman Ambi dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penyerahan diri Bupati dan Sekda Kuantan Singingi disampaikan oleh Jubir KPK Budi Prasetyo. Keduanya tiba di Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Usai menyerahkan diri, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengultimatum Bupati dan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan di Kuansing, Riau beberapa waktu lalu. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo kembali diperiksa oleh KPK. Dito diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo, pemirsa, tiba di gedung KPK pada Selasa pagi dengan membawa surat panggilan dari KPK terkait pemeriksaan korupsi kuota haji. Dito diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan akan digali keterangannya mengenai asal-usul tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2022. Dan dalam pemeriksaan ini, Dito diketahui jadi salah satu pejabat yang ikut ke Saudi saat penambahan kuota tersebut disepakati. Solo apa Indo terus? Relay, kita perdana kita. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut kegiatan fisik latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih akan ditiadakan menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Ya, hal ini disampaikan Dudung saat melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Gunawan di Sumedang, Jawa Barat. Rifki merupakan salah satu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Selain menyampaikan belasungkawa, Dudung juga menyebut pemerintah telah melakukan evaluasi atas kejadian tersebut. Kegiatan fisik bagi peserta kini ditiadakan dan materi pendidikan akan lebih difokuskan pada manajemen perkoperasian. Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya. Itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek, sehingga dipotong waktunya yang tadinya 2 bulan menjadi. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Kubu Roy Suryo mengajukan 3 saksi dalam sidang pra-peradilan hari ini, pemirsa. Para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, kubu Roy juga mengajukan 1 ahli dan menghadirkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas. Dan sehari-hari juga setiap manusia itu harus jujur. Berbohong menurut agama di bawah 5 tahun artinya tidak bisa ditahan, itu secara objektifnya. Kemudian ada pasal-pasal tertentu memang jadi tidak perlu ditangkap, kecuali kalau dipanggil tidak hadir 2 kali dengan tanpa alasan. Nah, perlu digarisbawahi juga kepentingan menangkap ini untuk apa? Sebenarnya untuk penyidikan. Jadi kebutuhan menangkap ini, orang itu ditangkap untuk nanti diperiksa dan nanti disebutkan di mana itu dia mau diperiksanya. Demikian. Baik, saudara ahli. Tadi saudara menjelaskan ketentuan pasal 97 ayat 2 dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, baru kemudian dilakukan penangkapan. Itu pendapat saudara berdasarkan pendapat ahli. Penafsiran saudara bukan penafsiran, itu yang kaidah. Nah, kaidah hukum yang tersurat di pihak. Saya mau tanya pendapat ahli. Jika ada suatu penangkapan yang dilakukan kepada seseorang yang statusnya sudah tersangka, kemudian berdasarkan kaidah atau norma pasal 97 tadi harus dipanggil 2 kali secara berturut-turut, secara sah, kemudian tanpa alasan yang jelas atau tanpa alasan yang sah, baru kemudian dilakukan penangkapan. Jika ada suatu penangkapan dilakukan oleh aparat penegak hukum
tanpa didahului oleh surat panggilan yang sah dan patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Apakah menurut saudara ahli, berdasarkan keilmuan yang saudara miliki, apakah penangkapan tersebut cacat atau tidak secara hukum acara pidana? Nah, ini baru penafsiran ya. Kalau demikian dilakukan, itu terjadi abuse of power. Itulah. Jadi penangkapan ada satu dengan adanya harus ada surat. Kemudian bagaimana cara dia melakukan penangkapan itu? Nah itulah. Kalau yang tadi ditanyakan oleh kuasa hukum pemohon, itu namanya abuse of power. Kewenangan yang diberikan itu harusnya dibatasi oleh rambu-rambu HAM, tetapi itu dilakukan dengan secara melawan hukum, melawan kewenangannya dia yang memiliki. Demikian. Baik, saya lanjutkan saudara ahli. Tadi saudara ahli katakan bahwa penangkapan itu tujuannya harus jelas. Misalnya untuk tingkat penyidikan maupun Memanasi Iran dan Amerika Serikat, Iran kembali memperkenalkan rudal baru. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat siang, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan, Brigadir Treslinda? Ya baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan kota Kasablanka ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hal ini berkaitan dengan jam istirahat makan siang. Seperti yang terlihat, memang untuk kendaraan dari arah Saharjo maupun Tebet yang akan lurus mengarah ke Kuningan melintasi jalan arteri ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk ruas jembatan layang Mampang ini juga terlihat dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Tanah Abang maupun yang akan berbalik arah mengarah ke arah Saharjo. Dan memang perlu kami informasikan juga bahwa kawasan ini juga terdapat rambu dilarang melintas untuk kendaraan sepeda motor. Ini juga perlu menjadi perhatian bahwa hingga siang ini masih banyak kendaraan roda 2 yang melanggar rambu dimaksud untuk melintas melalui jembatan layang yang ada di kawasan kota Kasablanka ini. Perlu kami sampaikan kembali, turbulensi angin dengan tingginya jembatan layang ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami harapkan kesadaran dari setiap pengendara roda 2 agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia demi terwujudnya keselamatan di jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Saharjo melalui kota Kasablanka ini juga cukup ramai, mengingat memang terdapat pusat perbelanjaan. Hal ini juga perlu diantisipasi dengan aktivitas masyarakat yang keluar masuk pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kas ini. Tentunya hal ini demi terwujudnya keselamatan di jalan. Dan memang jika kita melihat aktivitas kendaraan pada kawasan kota Kasablanka ini, banyak sekali pengguna kendaraan roda 2 juga yang melanggar pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni tentang penggunaan helm standar SNI, di mana juga pada pasal 291 di ayat 2 ini juga menjelaskan bahwa kendaraan, maksud kami pengguna kendaraan baik yang dibonceng maupun yang dibonceng wajib menggunakan helm standar SNI sebagai standar keselamatan di jalan bagi pengguna kendaraan roda 2. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kami harapkan Anda untuk selalu menggunakan aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui undang-undang saat berkendara agar terwujudnya keselamatan di jalan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Noval di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Memanasnya Iran dan Amerika Serikat, Iran kembali pamerkan rudal baru. Selain itu, Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tidak akan segan untuk melakukan serangan besar. Melalui akun resmi IRGC Press, pasukan Garda Revolusi Islam Iran pamerkan rudal baru jika perang Iran antara Israel dan Amerika Serikat terus berlanjut. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan mengungkapkan kemampuan militer yang tidak diketahui musuh. Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak akan segan untuk melakukan serangan besar. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Persiapan dilakukan untuk upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rencananya upacara akan diadakan di sejumlah kota dalam waktu beberapa hari. Persiapan sedang berlangsung untuk pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Truk dan derek bersiaga di luar Masjid Agung Teheran, tempat sebagian dari prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung. Sebuah platform besar juga terlihat yang diperkirakan akan menjadi tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama upacara. Upacara nantinya akan digelar di Iran dan Irak, mencakup beberapa kota selama beberapa hari. Jenazah akan dikembalikan untuk dimakamkan di makam Imam Reza di Mashhad, Iran yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang. Pemirsa, Israel kembali menyerang desa-desa di Lebanon Selatan. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah di wilayah tersebut. Serangan Israel meluluh lantakan desa-desa di Lebanon Selatan, salah satunya desa Majdal Dawn. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini menuai reaksi keras dunia. Iran dan Hizbullah pun berjanji akan menyerang balik Israel.